Selamat datang kembali di pembahasan selanjutnya dari materi Matdes 2. Hari ini kita akan membahas materi dari 12.5 dan 12.6, di mana masing-masing 12.5 itu mengenai turunan berarah dan 12.6 itu mengenai turunan parsial, gitu ya. Nah, turunan berarah seperti diberikan di sini. Nanti kita mau menentukan turunan berarah dari suatu fungsi di suatu titik dalam arah tertentu, gitu ya. Nah, misalnya gini ya. Kalau kita punya fungsi 2 ubah Z sama dengan fx y, kita bisa menentukan turunan parsialnya itu terhadap x dan terhadap y, kan gitu kan, kalau yang lalu-lalu yang sudah dibahas. Kemudian kalau misalnya dia turunan parsialnya terhadap x, itu berarti bahwa terdapat perubahan nilai yang sejajar dengan sumbu x. Oke, jadi turunan parsial terhadap x itu berarti bahwa terdapat perubahan nilai f yang arahnya sejajar dengan si sumbu x. Demikian juga pada turunan parsial terhadap y itu berarti terdapat perubahan nilai yang arahnya ini sejajar dengan si sumbu y. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita boleh menentukan turunan parsial selain di arah x dan selain di arah y, gitu ya, ataupun dengan kata lain, bolehkah kita menentukan perubahan gerak partikel, oke, dalam arah selain x ataupun y. Lalu bagaimana gitu kan? Bagaimana bila kita bergerak dalam arah lainnya? Nah, pertanyaan itu bisa dijelaskan sebenarnya alasannya kenapa gitu kan, tapi sebelumnya kita review dulu bentar mengenai turunan parsial. Kita tahu bahwa kalau misalkan ada P, titik P, X sama dengan XY, kemudian I sebagai vektor satuan itu nilainya 1, 0, dan J sebagai vektor satuan juga nilainya sama dengan 0, 1, maka kedua turunan parsial dari Z sama dengan fxy di P dapat didefinisikan ulang sebagai berikut ya. Kita sudah pernah bahas sebelumnya dengan menggunakan konsep limit. Terus, kalau misalnya kita gantikan posisi vektor I dan vektor J tadi dengan suatu vektor satuan U, oke, yang notasinya adalah U1, U2, dan itu adalah vektor yang sembarang. Oke, perhatikan di sana, kita dapat mendefinisikan turunan berarah dari Z sama dengan fxy di titik P sama dengan xy sebagai gunakan konsep limit ya. Jadi DUFP akan sama dengan limit H mendekati 0 FP plus HU dikurang FP dibagi H. Oke, lihat di sana bahwa P tadi sebagai vektor gitu kan, sebagai vektor, kemudian U-nya di sini sebagai vektor satuan. Oke, vektor satuan. Nah, jadi artinya si turunan FP ya kan yang sejajar dengan I, yang searah dengan I akan sama dengan turunan parsial P terhadap turunan parsial F terhadap X dengan memasukkan vektor P. Demikian juga kalau misalnya kita menentukan yang namanya turunan parsial, oke, turunan parsial dari si FP, ini bukan turunan parsial, mungkin lebih cocok bahasanya. Oke, sementara dulu ya parsial dulu ya kita nyebutnya. Nah, yang searah dengan si J, dengan vektor J akan sama dengan gitu kan turunan parsial F terhadap Y pada titik P dengan memasukkan P sebagai vektor di sini. Gitu. Oke, dengan kata lain gini nih bahasa sederhananya. Kalau misalnya turunan parsial boleh dia itu terhadap X, boleh dia terhadap Y. Ketika kita menentukan
turunan parsial terhadap X itu artinya bahwa laju perubahannya searah dengan sumbu X. Ketika kita menentukan turunan parsial terhadap Y, itu berarti bahwa laju perubahannya searah dengan si sumbu Y. Oke? Nah, sekarang gini, selain searah dengan sumbu X dan selain searah dengan sumbu Y, kita boleh menentukan yang namanya turunan berarah. Turunan berarah ini arahnya nanti searah sama vektor satuan U yang sembarang. Vektor satuan U yang sembarang. Kita tahu bahwa vektor satuan U itu adalah vektor yang besarnya sama dengan 1, gitu kan? Oke. Nah, searah dengan U, maka kalau diberikan fungsi Z sama dengan FXY, lalu kita mau menentukan turunan berarahnya, gitu kan? Maka nanti turunan berarah itu akan searah dengan si vektor, betul sekali, vektor satuan U. Gitu. Oke, sederhananya seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan gradien, gitu kan? Jika F mempunyai turunan atau linear secara lokal di P, maka F mempunyai turunan berarah di P dalam arah vektor U sama dengan U1, U2 sembarang, dan DU FP. Nah, di sini dia kita gunakan konsep yang ada di 12.7 lagi, kita balik, bahwa DU FP-nya sama dengan vektor U dot, oke, del FP. Del FP ini kemarin apa? Gradien kan? Nah, gitu ya. Atau kalau misalnya dia dijabarkan, boleh kita nyatakan sebagai U1 FXP ditambah U2 FYP. Karena kan gradien itu kemarin apa? Yang turunan parsialnya kan ya, yang nanti dia berupa vektor. Oke, jadi vektor dot vektor nanti hasilnya ya berupa seperti ini gitu kan. Nah, fakta ini dapat dibuktikan sebagai berikut. Mari kita coba lihat. Karena F mempunyai turunan di P, maka sesuai dengan definisi, kita boleh punya konsep seperti demikian diberikan ini ya, dimana limit epsilon HU sama dengan 0. Bagi kedua ruas dengan H akan didapatkan seperti ini, ya, seperti ini, kan? Lalu kita hitung limitnya untuk H mendekati 0 akan didapatkan DU FP sama dengan del FP dot U. Ini nanti kan jadinya 0 kan? Nah, yang satu ini jadinya limit H mendekati 0 ini sama dengan ya gitu ya. Nah, jadi ini saya mau kasih contoh dulu biar lebih jelas. Kata gini, turunan parsial dari f x y sama dengan x pangkat 2 plus y pangkat 2 di titik 1, 2 adalah, oke, parsialnya berarti ada 2 karena variabel yang terlibat adalah x dan y. Ketika kita turunkan terhadap x terlebih dahulu, tentu ini jadi 2x kan, y-nya dianggap sebagai konstanta. Jadi DI F 1,2 sama dengan 2x. Ganti nilai, kalau masih ada x-nya boleh, atau kalau nggak ada x, maksud saya kalau masih ada x dan y-nya boleh gunakan 1 dan 2, tapi ya tetap ya, kita kan tetap harus titiknya sesuai dengan soal yang di 1, 2 gitu kan. Oke, perlu saya ingatkan juga sekali lagi bahwa yang satu ini karena dia turunan parsial yang searah dengan sumbu x, maka kita gunakan vektor yang basis i gitu kan, vektor basis yang i. Jadi tadi 2x nih, terus udah gitu titiknya 1, 2, ya udah berarti masukin x-nya sama dengan 1, sehingga dalam hal ini nilai dari turunan parsialnya tadi sama dengan 2 untuk yang di x, kemudian yang di y-nya itu ya dinotasikan sebagai DJF12 itu sama dengan 2y karena diambil dari sini, dari turunan parsial yang di atas sana. 2y kemudian diberikan 1,2 sebagai titik yang diberikan di soal, jadi nilainya sama dengan 4. Sudah? Turunan berarah dari F di 1,2 dalam arah vektor U sama dengan 0,6, 0,8. Oke, ini adalah vektor sembarang ya, 0,6, 0,8 kalau ada yang bertanya. Ini vektor sembarang dan merupakan vektor satuan. Nah, kita pengen tahu turunan berarah F-nya itu di titik 1, 2, kalau arahnya searah vektor
0,6, 0,8 jadi bagaimana? Nah, jadinya seperti ini. DUF 1,2 sama dengan gitu kan. Masukin dong si siapa namanya ini tadi, si parsialnya ini tadi ya. Oh, bukan parsial. Sebentar, saya nyontek dulu rumusnya nih. Gradient vektornya, kemudian dot product sama si U-nya kan, unit vektornya, vektor satuannya. Nah, ini gradient vektor, ini si vektor satuannya, sehingga lakukan kali titik perkalian titik atau dot product, didapat hasilnya 1, it's not 1,2, yakin 2 kali 0,6, oh ya 2 kali 0,6 kan 1,2, terus dari itu 4 kali 0,8 sama dengan 3,2. Jadi hasilnya adalah 4,4. Dan ternyata ini lebih besar daripada DJF 1,2. DJF 1,2 nih loh. Di sini aja dia 4, di sini 2. Tadi kita kira oh ya udah berarti kalau dia bergerak searah sumbu X akan lebih cepat daripada kok lebih cepat. Kebalik. Berarti kalau misalnya dia bergerak searah sumbu Y akan lebih cepat daripada kalau misalnya dia bergerak searah sumbu X. Tapi ternyata kita diberikan kejutan bahwa ketika si F ini tadi bergerak dengan arah vektor satuan 0,6, 0,8, ternyata bisa lebih besar lagi nilainya gitu. Dia dapat 4,4. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita pengen tahu ini 4,4. Apakah ada yang lebih besar dari 4,4 ini? Nah, kita mengenal yang namanya konsep laju perubahan maksimum, ya. Misalkan ada theta. Theta ini adalah sudut antara vektor satuan U dengan del Fp atau sebagai vektor gradien di sana. Maka DUFP turunan berarah Fp pada arah U gitu kan. Ini sama dengan vektor U dot del Fp ya, sesuai dengan definisi pada dot product, ini akan sama dengan besar dari vektor U dikali besar dari del Ft dikali cos theta. Ini adalah definisi ya. Nah, cos theta kan berubah kan nilainya kan. Nilai terbesar dari cos theta sama dengan 1 dan nilai paling kecilnya sama dengan min 1. Ya enggak? Nilai terbesarnya 1, nilai terkecilnya min 1. Itu terjadi apabila nilai θ-nya sama dengan 0. Kalau misalnya θ-nya sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1. Ya, 1 berarti dia maksimum. Ya enggak? Terus kalau misalnya kamu ngambil θ sama dengan pi, nanti kan cos pi sama dengan min 1. Nah, jadi kita boleh ambil ini loh, apa kesimpulan gitu ya, bahwa DUFP itu bernilai maksimum apabila nilai theta sama dengan 0 dan akan minimum apabila nilai theta sama dengan pi. Oke. Gimana maksudnya? Gini loh. Theta kan sudut antara U dan del Fp nih. Gitu. Theta adalah sudut antara U dan del Fp. Nah, kalau dikatakan sudut di antara U dan del Fp sama dengan 0, artinya apa? Artinya dia berhimpit kan? Nggak ada sudut antara U dengan si Fp. Bisa bayangin kalau misalnya dua vektor yang saling berimpit, θ-nya kan sama dengan 0 kan? Tidak ada sudut di antara kedua-duanya gitu. Atau dikatakan kalau demikian vektor satuan ini akan searah dengan si vektor gradien gitu. Vektor satuan searah sama vektor gradien berarti perubahannya akan maksimum gitu. Nah, kalau misalnya yang ini tadi kan ya sama dengan pi gitu kan, sudut di antara keduanya sama dengan pi atau saling bertolak belakang tuh, dia kan 180 derajat kan. Jadi U-nya misalnya ke arah barat, terus udah gitu del Fp-nya ke arah timur, kan mereka saling tolak belakang nih. Oke, kalau demikian adanya, laju perubahan kita akan minimum gitu, karena dia saling
tolak belakang sudutnya ini, bukan sudutnya apa, vektornya gitu, saling ngebelakangin dia. Oke. Nah, lanjutannya ya, kalau ketika theta sama dengan 0, DUFP-nya sama dengan positif dari besaran del left P, kemudian ketika theta-nya sama dengan pi, maka DUFP-nya sama dengan minus dari besarnya del FP, vektor gradien ini ya. Del FP-nya ini vektor gradien gitu. Oke. Nah, kalau gitu nih ada contoh nih. Tentukan dalam arah vektor manakah turunan berarah dari fx y sama dengan x pangkat 2 plus y pangkat 2 di 1,2 mencapai nilai maksimum, mencapai nilai minimum, dan kemudian tentukan juga laju perubahan maksimum dan minimumnya. Oke, kalau gitu ini pengerjaannya udah saya siapin di sebelah sini ya, lebih gampang kita kasih tampilannya kayak gini aja mungkin ya. Ini dia. Oke, nah ini dia. Untuk yang soal 1 tadi, kamu punya fungsi dua peubahnya x pangkat 2 plus y pangkat 2, fx-nya sama dengan x pangkat 2 plus y pangkat 2. Itu sama dengan z kan? Z sama dengan x pangkat 2 plus y pangkat 2. Kalau digambarkan dalam peta kontur, yang ini x-nya, yang ini y-nya, sebagai peta kontur kan z-nya ini kan ke arah kita nih, ke arah penonton gitu. Ketika let's say di sini kan satu unit lingkarannya ini berjari-jari 1 unit, dia di sini gitu loh. Terus gitu lingkarannya berjari-jari 2 unit ya, dia di sini. Lingkarannya berjari-jari 3 unit, dia di sini. Nah, lingkaran makin gede makin tinggi. Ya kan? Jadi bisa dibayangin ini nanti kayak apa namanya ya? Kayak kurvanya itu kayak kayak gelas mungkin ya. Gelas yang kaca yang kayak lengkung ke atas, dia bagus gitu, mulus dia kan. Nah, yang kayak gitu. Oke. Kemudian titik 1,2 kita berandai-andai aja dia di sini lah ya. 1,2 kan ini kan 1 satuan, ini 2 satuan. Misalnya dia di sini. Dah. Kita mau tahu dia gimana pergerakan arah vektornya supaya arahnya ini pergerakannya ini bernilai maksimum gitu. Ya, kalau gitu berarti sesuai dengan apa yang tadi kita sudah pahami sebelumnya, bahwa agar bernilai maksimum gitu kan, vektor arah harus searah dengan si vektor gradien. Vektor arah harus searah dengan vektor gradien. Vektor arah yang dimaksud adalah vektor satuan. Ya. Jadi kalau gitu DUF 1,2 akan maksimum apabila U-nya ini merupakan vektor satuan dari kita punya yang tadi, yang parsial kita tadi, yang vektor gradien tadi. Sebentar, mana kamu vektor gradien? Oke, di sini. Ini ya, vektor gradien. Vektor gradien yang kita dapat adalah apaan? 2,4 kan? 2,4. Oke. 2,4 dalam bentuk vektor satuan ini ditentukan sebagai berikut, yaitu 2,4 dibagi besarnya kan, akar dari 2 pangkat 2 plus 4 pangkat 2, berarti ini sama dengan 1/2 akar 5, yaitu ini 2,4, sederhanakan berarti ini adalah 1 per akar 5, 1,2. Atau dengan kata lain, sesuai dengan pertanyaannya tadi di soal, arah vektor yang digunakan agar turunannya mencapai nilai maksimum adalah yang ini punya, 1 per akar 5 kali 1,2 gitu. Oke, kalau gitu nilai minimum gimana dong? Gimana tadi nilai minimum? Iya, kita berarti tinggal kasih tanda negatif aja, udah selesai. Kan dia cuma cari yang kebalikan sama dia aja kan, yang arahnya
ngelawan si vektor U ini loh gitu. Berarti tinggal kasih tanda negatif di depan kita punya vektor satuan tadi, jadi min 1 per akar 5, 1,2. Oke, selesai. B. Tentukan laju perubahan maksimum dan minimumnya. Laju perubahan maksimum ya berarti diambil dari besarnya del Fp-nya kan. Misalnya gradiennya, besarnya vektor gradiennya. Kita cukup ngambil nilai itu aja. Magnitudenya sama dengan gitu kan, akar dari 2 pangkat 2 plus 4 pangkat 2 sama dengan akar 20. Oke. Saya tambahkan di sini ada notes bahwa tadi kan terakhir kita nyari kalau misalnya pakai vektor sembarang yang 0,6 0,8 kamu dapat ininya lajunya 4,4 kan. 4,4 ini kalau misalnya kita coba kuadratin kan dia sebenarnya akar dari 19,36 ya gitu kan. Nah ini aja udah akar 20 gitu loh. Yang di bawah akar kan 20, yang satu yang di bawah akarnya 19,36. Berarti dengan keadaan seperti ini laju perubahan vektor ini lebih besar gitu pada saat dia searah dengan vektor gradiennya daripada saat dia searah dengan vektor 0,6, 0,8 gitu ya. Jadi si ini udah nilai paling besar. Tapi dia minta dong laju perubahan minimum. Laju perubahan minimum ya berarti gini, nggak ada pergerakan, atau dengan kata lain sama dengan 0 gitu. Jadi tidak ada sama sekali, nggak ada pergerakan, nggak ada perubahan gitu. Oke, gampang ya. Nah kita balik lagi ke sini, saya kasih full screen dulu. Oke, nah kalau gitu kita bahas sedikit mengenai kurva ketinggian dan gradien. Let's say ada ada vektor gradien yang arahnya sedemikian ya, jadi dia arahnya ke arah sebelah sana, ke arah luar. Kemudian ada vektor singgung U, yang dia tegak lurus gitu kan, tegak lurus terhadap si gradien ini tadi. Nah, kita bergerak sepanjang garis ini dengan mengikuti arah U. Oke. Artinya apa nih? Artinya kamu nggak pernah keluar dari lingkaran ini. Kamu hanya akan terus-terusan di sini. Artinya ketinggian tidak berubah. Ya toh, ketinggian nggak berubah. Kamu cuma di sini doang, muter-muter gitu loh. Ya toh. Nah, jadi gini. Pada kurva ketinggian, jika kita bergerak dalam arah vektor singgung U pada kurva tersebut, laju perubahan ketinggiannya akan sama dengan 0. Atau DUFP-nya, yes, sama dengan 0. Vektor gradien F di P tegak lurus pada kurva ketinggian F yang melalui P. Oke, ya. Oke, nah, kita masih ngambil contoh yang tadi. Kalau diberikan ada f x y sama dengan x pangkat 2 plus y pangkat 2, maka turunan berarah dari f di 1,2 dalam arah vektor U seperakar 5 min 21 ini akan sama dengan 0. Ya, kita sebentar, kalau tadi U-nya di sini kita punya berapa? U-nya tadi sama dengan 1/5. Baik, kita kembali lagi ke sini ya. Oke. Oh ya, jadi di sini ya penjelasannya. Jadi kalau misalnya si turunan berarah ini tadi dia bergerak dalam arah vektor U, oke, dalam arah vektor U, di mana U ini posisinya itu tegak lurus dari bukan kurva ketinggian, tegak lurus terhadap gradien. Nah, ya lebih tepat kayak gitu. Tegak lurus dengan si gradien. Oke, yang terjadi adalah DUFP sama dengan 0.
turunan berarah sama dengan 0. Ya, yang itu tadi yang kita nggak bisa nggak berubah ketinggiannya di sini terus nih. Gitu. Oke, ini terjadi karena vektor U merupakan vektor singgung pada kurva ketinggian F di 1,2. Ketika U-nya adalah vektor singgung. Oke, yep. Apakah masih ada? Seterusnya kita mau membahas mengenai aturan rantai. Aturan rantai ini kayaknya nggak banyak, tapi kalau misalnya mau break sebentar, kira-kira untuk tarik napas dulu. Oke, tarik napas kemudian buang napas. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, di aturan rantai 12.6, kita akan menggunakan aturan rantai untuk menentukan turunan fungsi komposisi antara fungsi dua peubah dengan fungsi vektor. Kemudian kita akan menentukan turunan dari fungsi satu peubah yang diberikan secara implisit. Oke, tanpa membuang waktu, mari kita coba lihat dulu. Aturan rantai yang diberikan untuk turunan parsial, ini ada dua versi. Ya, ada dua versi. Versi pertama, versi kedua. Versi pertama seperti apa? Versi pertama gini. Kita punya X sama dengan XT, Y sama dengan YT. Parameter ya. Mempunyai turunan di T. Kemudian kita punya Z sama dengan FXY. Persamaan dua peubah. Mempunyai turunan di XT, YT. Maka Z sama dengan FXT, YT sebagai fungsi komposisi akan mempunyai turunan di T dengan formula sebagai berikut. dz dt sama dengan do z do x dikali do x do t ditambah dz dy dikali dy dt. Biar gampang ingatnya gini, dz, z kan sebagai fungsi dua peubah, gitu, fungsi peubah yang akan dicari turunannya terhadap t. Terus kita juga punya x dan Y yang masing-masing juga punya turunan di T. Oke, turunan terhadap T. Parsialnya itu ditentukan oleh do Z do X dikali dx dt. Ya, ini kayak kalau misalnya kamu anggap ini dua hal yang sama, walaupun sebenarnya enggak ya, ini cuma konsepnya doang. Ini adalah dua hal yang sama, saling kanselasi. Ini kan jadi kayak dz dt yang tersisa. Sini juga gitu nih, do z do y terus dy dt. Kalau kita anggap ini sebagai dua hal yang sama, ini kalau kanselasi yang tersisa adalah dz dt. Jadi do z do x ditentukan, terus dx dt juga ditentukan, kemudian do z do y ditentukan, lalu ada dy dt ditentukan, gitu kan. Jadi dx dt karena parameter x terhadap t, dy dt karena parameter y terhadap t. Oke. Parsial karena parsial untuk z karena dia fungsi dua peubah, berarti kamu harus punya parsial di z terhadap x yang ada di sini. Terus udah gitu kamu juga harus punya parsial terhadap y yang di sini, diberikan di sini. Sehingga secara keseluruhan, kalau kamu menentukan turunan dz dt ya, dengan kondisi tadi sudah disebutkan di atas, maka kita kasih formula seperti ini. Oke. Nah, contohnya gini, Z sama dengan X pangkat 2 Y pangkat 3, X sama dengan T pangkat 2 plus 1, Y sama dengan T pangkat 2 minus 1. Maka, parsialnya adalah, oke, perhatikan ya, dz dt sama dengan do Z do X kali dx dt ditambah dz do Z do Y dikali dy dt. Oke, parsial Z terhadap X terlebih dulu. Berarti ini diturunkan terhadap X. Jadi apa dia? 2X, Y pangkat 3. Kali Y dianggap sebagai konstanta. Oke, masukin yang ini, dx dt. X diketahui sebagai berikut. Dx dt-nya berarti 2T kali 2T. Terus, yang ini ditambah, ini kan ditambah yang ini. Do Z do Y, mana kamu? Ini turunkan terhadap Y, dianggap sebagai turunan parsial. Berarti, kalau diturunin jadi apa nih? 3Y pangkat 2 ya. 3-nya suruh tulis ke depan, berarti 3X pangkat 2, Y pangkat 2. Sana. Terus si dy dt.
turunkan Y terhadap T. Apa yang kamu dapat? 2T. Oke, rapiin persamaannya. Nanti dia jadi sebagai berikut ya. Kita punya mungkin ini lebih tepatnya dia 4 dengan 4 kan jadi 4 ya. 4T di sana. Terus XY pangkat 3-nya disubstitusi sebagai X-nya sebagai T pangkat 2 plus 1 di sini. Terus udah gitu si Y pangkat 3-nya sebagai T pangkat 2 minus 1 pangkat 3. Gitu ya. Oke. Terus ini juga sama nih, 3 kali 2T sama dengan 6T. Oke. Terus X pangkat 2 Y pangkat 2 diambil dari mana? Dari sini dong. T pangkat 2 plus 1 pangkat 2. Abis itu yang satu ini T pangkat 2 minus 1 pangkat 2. Baik. Sekarang kita rapiin. Kayaknya ini jadi gimana nih? Oh, ini dikeluarin ini, difaktorin kan? Jadi T pangkat 2 min 1 pangkat 3 turunin 1 derajat. Ini kan jadi T pangkat 2 min 1 pangkat 2 gitu, ke sini. Terus udah gitu saya punya T pangkat 2 min 1 saya kaliin ke dalam sini, jadi T pangkat 4 min 1. Oke, urusannya di sana udah. Sekarang urusan yang di sini apa nih? Pangkat 4 min 1 pangkat 2. Oh, oke. Kayak apa namanya? Sifat perpangkatan kan ini boleh dikeluarin kan pangkat 2-nya kan. Terus yang ini boleh kita kasih kita kali ini satu dengan yang lainnya. Jadi T pangkat 2 kali T pangkat 2 T pangkat 4, terus ada plus 1 dengan T pangkat 2 jadi positif T pangkat 2, terus ada T pangkat 2 dengan min 1 kan dia jadi saling cancelasi karena ada T pangkat 2 terus ada negatif T pangkat 2. Terus yang satu ini ada 1 dengan min 1. Jadi di sini pangkatnya tadi udah dikeluarin pangkat 2. Oke, kalau mau dirapiin lagi juga masih bisa. Ini jadi 2T T pangkat 2 T pangkat 4 min 1 karena ada ininya si T pangkat 4 min 1 sama-sama kita keluarin dari faktornya, kita faktorkan. T pangkat 4 min 1 terus udah gitu 2T karena 4 dengan 6 kan FPB-nya tuh 2 ya. Yes, jadi 2T kita boleh keluarin juga. Sisanya ya udah tinggalin dong. 5T pangkat 4 negatif 4T pangkat 2 kemudian min 1. Oke? Baik. Nah, ini ada soal lagi nih. Soalnya kayaknya agak seru lah ya. Diketahui volume tabung sama dengan V sama dengan PR pangkat 2H. R adalah jari-jari kan gitu ya. H-nya ini untuk tinggi, height. Dimisalkan pada saat R sama dengan 10 cm dan tinggi sama dengan 20 cm, tabung ini mengembang dengan jari-jari bertambah 1 cm per jam dan tingginya bertambah 0,5 cm per jam. Pertanyaan, berapa laju pertambahan volumenya? Oke, ini boleh menggunakan konsep yang tadi, turunan parsial. Turunan parsialnya kira-kira seperti apa? Kayaknya udah ada gambarannya kan ini kan. Berarti nanti kita mau cari dV terhadap waktu, perubahannya terhadap waktu. dV dt, gitu? dV dt. Berarti harus ada parsial. Oh bukan, sebelum ke sana. V ini fungsi dua peubah yang melibatkan R sama H. Artinya nanti kita harus punya parsial parsial V terhadap R, kemudian harus ada juga parsial V terhadap H. Oke. Kemudian R, H juga masing-masing adalah fungsi parameter tentu saja. Parameternya peubahnya adalah waktu, berubah terhadap waktu. Berarti kita harus tahu dr dt. Dr dt adalah perubahan jari-jari terhadap waktu. Wah, di sana udah dikasih tahu nih. Sama dengan 1 cm per jam. Bagus ya. Terus udah gitu dh dt. Artinya ini adalah perubahan tinggi terhadap waktu. dh dt diberitahu juga di soal 0,5 cm per jam. Gimana solusi lengkapnya? Kita coba kasih lihat lah ya. Ini saya bikin ke pinggir. Ini bisa dibuka nggak nih langsung? Oh, oke, langsung bisa ternyata.
Kamu di mana? Oh, ini dong. Ya, tadi udah kita sempat singgung. Volume tabung adalah PR pangkat 2H, T sebagai parameter waktu, DR dt-nya sama dengan 1, DH dt-nya sama dengan 0,5. Ya, kan sama ininya tuh, sama satuannya, jadi saya bisa pakai konstannya aja. Ditanya perubahan volume terhadap waktu atau dV dt sama dengan. Nah, sesuai dengan konsep turunan parsial dengan versi 1, ya, dV dt-nya akan sama dengan dou V dou R kali dr dt ditambah dou V dou H kali dH dt. Oke, tentuin dou V dou R, berarti ini cari dong parsialnya terhadap R. Berarti 2 PR kali H. Terus udah gitu dr dt diketahui di soal sama dengan 1. Ya. Terus dou V dou H, berarti ini kamu cari turunan parsial terhadap apa? Terhadap tinggi, ya. Berarti VR pangkat 2 ini kan aja nih. Terus udah gitu dH dt diketahui tadi sama dengan 0,5. Sebagai catatan bahwa dari soal kita mau menentuin perubahan pada saat R sama dengan 10, H sama dengan 20. Berarti nanti kita gunakan H sama dengan 20, R sama dengan 10. Oke. Hitung, nanti dapat hasilnya sedemikian, 400 V ditambah 50 V, dijumlahin dua-duanya 450 V. Dalam satuan cm pangkat 3, karena tadi kita gunakan cm, jadi kalau dia dalam volume berarti kan cm pangkat 3 gitu ya, per jam. Karena satuan waktu yang digunakan adalah jam. Cukup gampang lah ya. Oke. Kembali ke full screen kalau gitu. Nah, aturan rantai yang versi kedua. Nah, yang versi kedua, dia kayak gini. X dan Y-nya ini masing-masing juga merupakan fungsi dua peubah. Jadi masing-masing punya turunan parsial di S, T. Z-nya sebagai fungsi dua peubah dari X dan Y. Jadi turunan si Z ini adalah X S, T, Y S, T. Oke, secara lengkap, Z ini punya turunan parsial terhadap S dan terhadap T, yang mana dituliskan sebagai berikut. Dou Z dou S sama dengan dou Z dou X kali dou X dou S ditambah dou Z dou Y kali dou Y dou S. Ya, itu kalau dia di S. Kalau dia di T, jadi sebagai berikut. Dou Z dou T sama dengan dou Z dou X kali dou X dou T ditambah dou Z dou Y kali dou Y dou T. Oke, ya sebenarnya masih mirip sih sama yang pertama, cuman ini kan karena X sama Y-nya jadi fungsi dua peubah, jadi apa ya, anggapnya gini aja deh. Turunan parsialnya harus berupa penjumlahan. Di mana kamu harus tahu parsial yang untuk Z. Oke, kamu juga harus tahu parsial yang di X. Parsial di Z terhadap X, pasangannya adalah parsial X terhadap S. Kemudian parsial Z terhadap Y, pasangannya adalah parsial S terhadap Y. Nah, kalau misalnya di T, kamu harus punya parsial Z terhadap X, yang mana temannya adalah parsial X terhadap T ditambah dengan parsial Z terhadap Y, yang temannya adalah parsial Y terhadap T. Oke, cobalah untuk mengingat itu. Setiap bangun pagi kamu hafalin deh, pasti nanti lama-lama jadi ingat itu. Oke, nah sekarang saya punya contohnya misalnya diberikan Z sama dengan X pangkat 2Y dengan X sama dengan S plus T dan Y sama dengan 1 negatif ST. Ya, kalau mau tentuin parsial dari Z, baik itu terhadap S, baik itu terhadap T, maka nanti dia jadi ada dua pengerjaan. Yang pertama ya sebagai berikut ya, tadi udah diberikan rumusnya. Oke, parsial Z terhadap X adalah 2XY. Kemudian parsial X terhadap S adalah 1. Parsial Z terhadap Y sama dengan X pangkat 2. Parsial Y terhadap X sama dengan negatif T. Gitu kan? Ya, terus udah gitu, ganti X dengan Y
terhadap fungsi yang diberikan. Kalau X sama dengan S plus T dan Y sama dengan 1 minus ST. Jadi penjabarannya lebih lengkap nanti dia jadi seperti ini. Ya. Demikian juga untuk yang si Z terhadap T, berarti tentuin parsial Z terhadap X, 2XY, tentuin parsial X terhadap T sama dengan 1, tentukan juga parsial Z terhadap Y, itu nilainya sama adalah X pangkat 2, terus udah gitu tentukan parsial Y terhadap T, yang nilainya adalah minus S. Ganti semua X dan Y-nya terhadap masing-masing fungsi yang diberikan, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Oke, ini sama nggak sih? 2ST, 1 minus ST. Oh beda ya, ini kan walaupun ini S plus T, yang ini temannya T, yang ini temannya S. Bisa beda ya. Oke, nah terus turunan fungsi implisit. Oke, turunan fungsi implisit. Jadi misalkan ada fx y sama dengan 0, mendefinisikan y secara implisit sebagai fungsi dari x, maka dengan menurunkan terhadap x, kita memperoleh do f do x kali dx dx. Sepertinya ini dy ya. Ini dy nih, nanti saya benerin deh, ini bukan dx. Oke, dari penjabaran demikian, dy dx sama dengan min do f do x dibagi dibagi minnya tadi di sini, do f do y. Oke, do f do x do f do y. Yang seperti apa fungsi implisit? Saya mungkin kasih contoh aja kali ya. Sebelum ke contoh ini deh, satu lagi deh, fungsi implisit yang baru. Dimisalkan ada fx y z sama dengan 0 dan yang mendefinisikan z secara implisit sebagai fungsi dari x dan y, maka dengan menurunkan secara parsial terhadap x dan y, kita peroleh do z do x sama dengan negatif do f do x dibagi do f do z. Terus udah gitu do z do y sama dengan negatif do f do y dibagi do f do z. Oke. Ya kalau ini dia jadi 3 peubah ya. Kalau yang ini kan dia 2 peubah. Gitu sih bedanya. Nah, oke, kita ke contoh aja deh biar lebih gampang. Ini fungsi implisit. Ya, fungsi implisit untuk nomor 1 x pangkat 3 plus 2x pangkat 2y dikurang y pangkat 3 sama dengan 0. Tentukan dy dx. Kalau yang nomor 2, fungsi implisitnya sudah melibatkan 3 peubah, ada x, y, dan z di sana. Fx, y, z-nya adalah 3x pangkat 2z ditambah y pangkat 3 dikurang x, y, z pangkat 3 sama dengan 0. Tentukan do z, do x, tentukan do z, do y. Baik, kita geser dulu ini kayaknya, ya kita bisa lihat tampilan pengerjaannya. Ini dia, nomor 1. Oke, nomor 1 yang diminta adalah dy dx. Jadi gimana nih ya saya bikin bahasanya ya. Yang ditentukan ini adalah turunan gitu pada fungsi yang implisit. Kita balik dulu bentar ke sini. Pada fungsi implisit, fx y mendefinisikan y secara implisit sebagai fungsi dari x. Bisa dipahami ya di situ ya. Mendefinisikan y secara implisit sebagai fungsi dari y. Jadi nggak kelihatan y ini sebagai fungsi dari x karena dia kayak udah jadi satuin aja gini gitu loh. Nah, makanya disebut implisit. Turunannya adalah bisa ditentukan parsial f terhadap x dibagi parsial f terhadap y, jangan lupa ada tanda negatif di depan. Jadi parsial f terhadap x ini kan jadi gini dong ya, 3x pangkat 2 ditambah 4x. Y ini dianggap konstanta, kamu nggak usah tulis lagi, jadi sedemikian. Terus yang satunya yang do f do y berarti ini diturunkan parsial terhadap y. Ini jadi konstanta kalau gitu kan, x jadi konstanta. Terus yang satu ini jadi apa? 2
X pangkat 2, Y-nya nggak ditulis lagi. Yang ini jadi 3Y pangkat 2. Oh, udah selesai. Oke. Nah, nomor 2, ini saya udah langsung tulis di sana ternyata. Nomor 2 fungsinya sebagai berikut. Yang mau dicari adalah dojet do X, dojet do Y. Untuk dojet do X-nya terlebih dulu, nyontek dulu nih ke rumusnya nih. Ya. Dojet do X-nya sama dengan negatif dari gitu kan. Dia nanti jadi 2. Parsial yang terhadap X dan parsial yang terhadap Y. Gitu, parsial yang terhadap X dan parsial yang terhadap Y. Dalam hal ini, fx YZ mendefinisikan Z secara implisit sebagai fungsi dari X dan Y. Oke, kalau gitu ambil parsial F terhadap X terlebih dulu, yang di sini ya. Ini diturunkan terhadap X terlebih dulu. Apa kita dapat nih? 6X Z. Z-nya kan dianggap konstanta, jadi tetap dikaliin. Y dianggap konstanta, habis. Turunannya habis gitu kan. Terus ini XYZ pangkat 3, karena diturunkan terhadap X, tinggallah YZ pangkat 3, ada tanda negatif di situ. Dibagi dengan yang ini, do F, do Z. Nah, ini kita turunin dong terhadap Z. Apa yang kita punya? 3X pangkat 2. Terus udah gitu, ini bye-bye. Yang ini dijadiin 3Z pangkat 2. Tulis aja ke depan ya, 3Z pangkat 2 XY. Oke, selesai satu. Yang satu lagi dong, yang ini. Dojet do Y-nya. Dojet do Y-nya itu ditentukan dari minus. Oke, masukin do F do Y. Ini turunkan terhadap Y. Berarti kamu punya... Oh, ini nggak bisa dong. Ini jadi habis. Ini bye-bye ini. Ini diturunkan berarti 3Y pangkat 2. Terus yang satu ini jadi apa? Y-nya ya diambil ya. Jadi tinggal XY pangkat 3 per... Oke, per do F do Z. Diturunin terhadap Z secara parsial. Z secara parsial. Oh, really? Do Y sama dengan do F do Z. 3X pangkat 2. Kayak salah tulis nih saya nih. 3X pangkat 2 ya harusnya ya. Oke. Harus dibenerin nih. Tapi nggak bisa langsung diedit di sini. Baik, ini harusnya karena dia terhadap Z kan. Iya, harusnya 3X pangkat 2. Terus ini apa ya ini? Terhadap Z XY 3 Z pangkat 2 XY. Oh, 3X pangkat 2 ya kan? Terus dikurang 3X. Iya sama ya, sama yang ini ya. Salah tulis saya. Ini harusnya 3X pangkat 2 nih, salah nih. 3X pangkat 2 nih ya. Mohon dibenerin nih. Oke, 3X pangkat 2 dikurang 3Z pangkat 2X ya boleh, atau 3X pangkat 2 dikurang 3X YZ pangkat 2 juga bisa, sama itu, artinya sama. Oke. Masih ada lagi? Habis pembahasannya. Sudah, ini doang ya. Jadi, itu dulu untuk yang hari ini. Apa namanya? Jangan lupa diulang-ulang lagi, dipelajari di rumah, gitu kan. Jadi, nanti juga ada beberapa tugas untuk dikerjakan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.